Pemirsa, mantan pemain Manchester United Jesse Lingard akhirnya buat pernyataan jujur usai dikabarkan gabung Persib Bandung. Lingard mengaku sudah berkomunikasi dengan manajemen Persib dan siap membela Maung Bandung berjaya di level Asia. Sementara itu, di sisi lain, reaksi mengejutkan datang dari legenda Persija Jakarta Bambang Pamungkas soal kemajuan Persib. Bambang mengaku bingung kenapa Persija tidak bisa datangkan pemain selevel Jesse Lingard atau Layvin Kurzawa. Benarkah itu? I know Persib Bandung is one of the best teams in Asia. I'd love to join them and play Layvin Kurzawa, Tom Hai, Eliano Renders, and of course the great coach Boyan Hodak. I also enjoy Bandung with its delicious food. Mantap! Ini jelas bikin Bobotoh super bahagia. Begini pernyataan jujur Jesse Lingard jelang Persib Bandung melawan Malut United di lanjutan BRI Super League 2026. Sampai sebut Bobotoh Persib begini. Bahkan sampai bikin legenda Persija Bambang Pamungkas angkat bicara soal kehebatan Persib dan senggol soal Persija Jakarta. Benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, kemenangan Persib Bandung atas Persis Solo pada pekan ke-19 Super League belum sepenuhnya menghadirkan rasa puas bagi para pendukung setianya, Bobotoh. Meski Maung Bandung sukses mencuri 3 poin dari Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu 31 Januari 2026, sorotan tajam justru mengarah pada lini serang yang kembali dinilai kurang produktif. Persib hanya mampu mencetak 1 gol lewat sundulan Andrew Jang pada menit ke-39. Sepanjang laga, skuad asuhan Boyan Hodak sebenarnya tampil dominan dan menciptakan banyak peluang. Namun, efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah besar yang berulang kali muncul dalam beberapa pertandingan terakhir. Di tengah derasnya kritik Bobotoh, muncul nama besar yang belakangan dikaitkan dengan Persib Bandung, Jesse Lingard. Mantan pemain Manchester United itu disebut-sebut masuk radar manajemen Maung Bandung sebagai calon pemain asing baru untuk menambah daya gedor sekaligus kreativitas serangan. Menariknya, Lingard secara terbuka mengakui dirinya memahami kegelisahan Bobotoh terhadap performa lini depan Persib. Dalam pernyataan jujurnya, pemain berusia 33 tahun tersebut menilai kritik supporter adalah sesuatu yang wajar bagi klub besar. Saya melihat beberapa pertandingan Persib, termasuk laga terakhir melawan Persis. Mereka tim yang solid, pertahanannya kuat, disiplin, dan terorganisir. Tapi sebagai pemain menyerang, saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan supporter, ujar Lingard. Menurutnya, kemenangan tipis memang penting dari sisi hasil, namun sepak bola modern juga menuntut efektivitas dan ketajaman di sepertiga akhir lapangan. Ketika sebuah tim terus menang dengan skor 1-0, itu bagus untuk klasemen. Tapi dalam jangka panjang, apalagi jika bermain di level Asia, Anda butuh lebih banyak variasi serangan dan gol, katanya. Lingard tak menampik bahwa Persib membutuhkan sosok kreatif yang mampu membuka ruang, menghubungkan lini tengah dengan penyerang, serta memberi ancaman langsung ke gawang lawan. Dari sudut pandang saya, Persib punya basis yang kuat, tinggal sentuhan di area ofensif. Kreativitas, keberanian mengambil resiko, dan keputusan cepat di depan gawang itu krusial, lanjutnya. Saat ditanya soal kemungkinan bergabung dengan Persib, Lingard tidak memberikan jawaban pasti, namun ia menegaskan siap jika kehadirannya memang dibutuhkan untuk menjawab keresahan Bobotoh. Jika klub dan saya memiliki visi yang sama, tentu saya ingin berada di tempat di mana sepak bola sangat dicintai suporternya. Saya tahu Bobotoh itu luar biasa, sangat vokal dan jujur. Tekanan dari mereka justru bisa menjadi motivasi,
ujar Lingard. Menariknya, Lingard juga mengkonfirmasi bahwa proses komunikasi dengan manajemen Persib sudah mulai berjalan serius. Ia mengaku dalam waktu dekat akan bertemu langsung dengan bos Persib Glenn Sugita serta CEO Persib Aditya Putra Herawan untuk membahas kemungkinan kontrak. Ya, dalam waktu dekat saya akan bertemu Pak Glenn Sugita dan CEO Persib Adit. Kami akan ngobrol lebih jauh, bukan hanya soal kontrak, tapi juga visi klub dan apa yang mereka harapkan dari saya, ungkap Lingard secara terbuka. Pengakuan ini semakin menguatkan spekulasi bahwa transfer Lingard ke Persib bukan sekedar rumor. Bahkan Lingard mengaku sudah cukup mengenal kota Bandung dan merasa nyaman dengan atmosfernya. Saya suka Bandung, kotanya nyaman, tidak terlalu panas, cuacanya dingin, enak untuk bermain sepak bola, ujarnya sambil tersenyum bahagia, yang langsung memancing reaksi antusias dari bobotoh di media sosial. Lingard menegaskan bahwa jika kesepakatan tercapai, dirinya siap menerima tantangan dan tekanan besar dari bobotoh. Ia menganggap atmosfer fanatik Persib justru menjadi nilai plus. Saya tahu bobotoh sangat fanatik dan kritis, tapi justru itulah yang membuat klub ini besar. Tekanan seperti itu bisa mendorong pemain untuk tampil lebih baik, ujarnya. Dengan situasi Persib yang terus disorot karena minimnya produktivitas gol, kehadiran sosok seperti Jesse Lingard dinilai bisa menjadi jawaban atas kebutuhan kreativitas dan pengalaman di lini depan. Kini, keputusan ada di tangan manajemen Persib. Apakah akan benar-benar membawa ex-Manchester United itu ke Bandung atau memilih opsi lain? Satu hal yang pasti, Boboto menunggu langkah nyata. Evaluasi lini depan bukan lagi sekadar wacana, dan nama Jesse Lingard telah menjelma menjadi simbol harapan baru bagi Maung Bandung. Sementara itu, di sisi lain, legenda hidup Persija Jakarta Bambang Pamungkas akhirnya angkat bicara menanggapi kontras tajam antara perkembangan Persib Bandung dan kondisi Persija Jakarta dalam beberapa musim terakhir. Mantan kapten timnas Indonesia itu secara jujur mengakui adanya jarak yang semakin melebar antara dua rival klasik tersebut. Dalam pernyataannya, Bambang tidak menutupi rasa kagumnya terhadap langkah Persib yang dinilainya semakin matang, profesional, dan visioner. Di sisi lain, ia juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap Persija yang justru terlihat stagnan dan tertinggal. Kalau kita jujur melihat realita, Persib hari ini bergerak maju. Mereka konsisten, berani investasi, dan punya arah yang jelas, ujar Bambang Pamungkas. Menurut pria yang akrab disapa BP itu, Persib bukan hanya berkembang di atas lapangan, tetapi juga dalam manajemen klub, perencanaan skuad, hingga keberanian mendatangkan pemain berkualitas dengan nama besar dan rekam jejak jelas. Sekarang Persib bisa bicara target Asia, mendatangkan pemain kelas dunia seperti Jesse Lingard dan Layvin Kurzawa. Itu bukan kebetulan, itu hasil perencanaan panjang, katanya. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menegaskan rasa ironi yang dirasakan Bambang saat membandingkannya dengan kondisi Persija. Ia menilai Macan Kemayoran justru kehilangan arah dan identitas yang dulu begitu kuat. Sebagai orang Persija, jujur ini menyakitkan, karena di saat klub lain melangkah jauh, kita seperti jalan di tempat, ucapnya. Bambang Pamungkas pun menyoroti kebijakan transfer Persija yang dinilainya jauh dari harapan. Ia menyebut Persija terlalu sering mendatangkan pemain tanpa kejelasan kualitas dan kontribusi jangka panjang. Kalau melihat daftar pemain yang datang, kadang saya sendiri bertanya, ini rekrutmen berdasarkan kebutuhan atau sekedar coba-coba? Banyak nama yang datang tanpa rekam jejak jelas, tanpa dampak nyata, kata Bambang. Meski tak menyebut nama secara spesifik, kritik Bambang dinilai sangat tajam. Ia menyiratkan bahwa Persija kini lebih sering mendatangkan pemain yang sulit bersaing di level tertinggi, sementara rival-rivalnya justru berani mengambil resiko besar untuk kualitas. Maaf kalau terdengar keras, tapi Persija sekarang terlalu sering mendatangkan pemain antah berantah. Bukan soal mahal atau murah, tapi soal kualitas dan visi, tegasnya. Menurut Bambang, kondisi ini sangat kontras dengan Persib yang dinilainya memiliki standar tinggi dalam membangun tim. Ia menilai Maung Bandung tahu betul apa yang mereka inginkan dan berani membayar harga untuk itu. Persib tahu mereka klub besar dan bertindak seperti klub besar. Persija seharusnya juga begitu, ujarnya. Lebih jauh, Bambang menekankan bahwa masalah Persija bukan sekadar soal pemain, tetapi menyangkut arah besar klub. Ia menilai Persija kehilangan identitas permainan dan keberanian untuk menetapkan target tinggi.
Dulu Persija itu ditakuti. Sekarang, jujur saja, kita lebih sering berharap lawan terpleset daripada kita menang karena kualitas sendiri, ungkapnya. Ia juga menyinggung bagaimana supporter Persija kini harus menelan kenyataan pahit, melihat rival abadi mereka melaju jauh, sementara Persija berkutat dengan masalah yang itu-itu saja. Buat Jakmania ini pasti berat, melihat Persib stabil, kompetitif, bahkan jadi destinasi pemain top, sementara kita sibuk berbenah tanpa hasil jelas, katanya. Meski pernyataannya terdengar keras dan syarat kekecewaan, Bambang menegaskan kritik tersebut lahir dari rasa cinta yang besar terhadap Persija. Ia ingin klub yang pernah dibelanya itu kembali memiliki kebanggaan dan arah yang jelas. Saya tidak bicara sebagai pengamat, tapi sebagai orang yang pernah mati-matian untuk Persija. Justru karena cinta, saya tidak bisa pura-pura puas, ucap Bambang. Di akhir pernyataannya, Bambang Pamungkas berharap Persija segera belajar dari kemajuan klub-klub lain, termasuk Persib, tanpa harus kehilangan jati diri. Tidak salah mengakui keunggulan rival, yang salah adalah tidak mau belajar. Kalau Persija ingin bangkit, kita harus berani bercermin, pungkasnya. Pernyataan Bambang Pamungkas ini pun langsung memicu diskusi luas di kalangan pecinta sepak bola nasional. Sebagian menilai kritik tersebut sangat tepat dan mewakili kegelisahan Jakmania. Sementara sebagian lain berharap manajemen Persija segera merespons dengan langkah nyata. Satu hal yang pasti, jarak antara Persija dan Persib kini bukan lagi soal rivalitas di lapangan, tetapi soal visi, keberanian, dan keseriusan membangun klub modern. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys, tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke bobotoh seluruh dunia.